bulan kemudian, Yayan sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah karena kondisinya semakin membaik. Walaupun masih membutuhkan terapi berjalan, namun terapi itu akan dilanjutkan dengan dilakukan di rumah. Bahkan Yayan sudah dapat berjalan walaupun masih dibantu dengan alat bantu jalan. Ia sedang membenahi barang ayahnya yang bersiap untuk keluar dari rumah sakit. Ayahnya sempat khawatir di mana dia dan putrinya akan tinggal, namun dia menegaskan jika mereka boleh tinggal di apartemen miliknya. Kejutan apa? Ya, anggap saja hadiah keluarnya ayah dari rumah sakit. Astaga, tak usah repot-repot deh, Yung, kaki ayah. Tak lama lagi mobil Taeyong terhenti. Segera pria itu turun dari mobil dan membuka pintunya. Dia membantu kekasihnya lebih dulu keluar dari mobil. Tunggu di sini, jangan bergerak. Tapi aku takut ini adalah lubang untuk aku kan, gelisah Yan. Wanita itu berjalan sangat pelan dan terbata-bata sambil berusaha meraba-raba sekitar. Tidak ada, jalan pelan saja. Ayah menatap mata juga kan, bukan hanya aku kan. Ya sayang, kau cerdas sekali. Balas Taeyong masih mas. Sepertinya ayah hafal dengan aroma ini. Apa ini deh? Tanya Yan heran. Rumah ini adalah kejutan untuk kalian. Mulai sekarang rumah ini telah kembali menjadi milik ayah dan Yan. Yan terkejut karena dia tengah berdiri di depan rumahnya. Rumah yang sempat direbut dan dijual oleh ibu tirinya. Dia terkejut bagaimana bisa kekasihnya mendapatkan kembali rumah ini. Ayah Yan segera memeluk Taeyong karena senang dan terharu. Dia tak dapat berkata banyak kecuali berterima kasih pada Taeyong. Hari sudah malam, Taeyong dan ayah sedang menikmati hidangan makan malam yang dibuat oleh Yan. Dengan semangat, wanita itu membuat makan malam untuk ayah dan kekasihnya. Dia terlampau bahagia karena rumah yang sangat berharga dan berarti telah kembali menjadi miliknya. Bukan hanya Yan, terlihat wajah ayahnya bersenyum bahagia karena telah kembali ke rumah yang menjadi memori indah bagi keluarganya. Menginap semalam ya, pinta Ye. Menyerangkan saja masuk ke dalam kamar tanpa mengetuk lebih dulu. Hal itu membuat Taeyong menghela napasnya panjang karena terkejut. Kebiasaan. Kau ingin buat aku tidur di sofa lagi? Ia terkekeh. Tidak, aku janji akan tidur di kamarku, senyumnya. Segera ia ikut berbaring di kasur bersama kekasihnya. Taeyong tengah mengenakan piyama miliknya berwarna pink pastel yang waktu lalu beli, namun kebesaran. Untung saja cukup, namun tetap lucu pada Taeyong.
Aku tak tahu jika tidak ada dirimu, mungkin sekarang aku dan ayahku sedang terlantar di pinggir jalan. Suara Ian membarat terdengar seperti menangis. Theo menjauhkan tubuhnya sedikit untuk melihat wajah kekasihnya yang tenggelam pada dadanya. Benar saja jika terdapat air mata mengalir ke kedua pipi Ian. Wanitanya sedang menangis. Kenapa kau menangis? Khawatirnya. Aku terlalu merepotkanmu ya. Kau selalu melakukan ini. Itu untukku, mengeluarkan uang banyak untukku. Tidak, balasnya singkat sambil kembali memeluk kekasihnya. Aku tak bisa melakukannya sendiri. Aku selalu bergantung padamu. Aku melakukan semua ini tulus karena aku tulus mencintaimu. Aku tak merasa dibebankan atau direpotkan. Aku melakukan ini semata-mata untuk melindungimu dan keluargamu. Mungkin terdengar agak gombal, namun jujur baru pertama kali aku seperti ini pada wanita. Aku terlalu mencintaimu sehingga rasanya seluruh jiwa dan raga akan kuberikan untukmu. Ian, aku serius tidak pernah sekalipun aku mencoba mempermainkanmu dari awal bertemu. Jelas Theo. Aku mencintaimu, jangan tinggalkan aku ya, pinta Ian dengan hal wajah sedih. Tidak kan harusnya aku yang bertanya itu padamu Ian, kakek Theo. Maksudmu? Tanya Ian bingung. 2 tahun itu lama Ian, frustasi Theo. Aku tak tahu kau masih setia denganku atau tidak. Koda Theo. Kau masih saja memikirkan pernikahan. Kau menuduhku akan selingkuh, gerutu Ian. Ian terbangun di pagi hari dengan penuh semangat dan antusias. Tentunya yang membuatnya seperti itu adalah karena hari ini hari pertamanya masuk sekolah. Ian mulai ini akan bersekolah di sekolah desain nomor 1 terbaik di kota. Tentunya Theo yang memilihnya. Sekolah desain ini diperuntukkan bagi siswa yang telah lulus dari sekolah menengah dan ingin melanjutkan sekolah untuk menjadi fashion designer. Ayah Ian pergi dulu ya. Ayah tidak apa kan? Ian tinggal sedih. Astaga, tak apa. Kau bersekolah dengan serius ya. Nasihat ayah Ian mengaku mengerti. Dia memperkerjakan seorang suster untuk merawat dan menemani ayah selama Ian tidak ada di rumah. Ian tersenyum senang melihat kedatangan mobil mewah milik kekasihnya. Hari pertamanya bersekolah, tentu Theo yang akan mengantarnya. Segera Ian masuk dalam mobil. Karena Ian sudah mulai bersekolah sehingga dia telah berhenti menjadi asisten pribadi kekasihnya. Ada sih, guman Theo. Ya sudah, kau kan senang. Sibuk, aku bisa pulang sendiri, senyumnya. Aku akan menghubungi supirku untuk mengantar dan menjemputmu mulai sekarang.
Yan sedang berada di tengah perjalanan karena hari ini adalah hari pertama, maka mereka belajar di luar kelas. Mereka tengah berada di suatu galeri yang letaknya tidak jauh dari kelas. Di galeri tersebut berisi gambaran foto hasil desain dari alumni sekolah ini yang dimana telah menjadi fashion designer terkenal kelas dunia. Yan tengah diperkenalkan mengenai apa itu fashion, hingga di penghujung kelas Yan diperkenalkan mengenai beberapa jenis bahan atau kain yang digunakan untuk membuat sebuah pakaian. Dosen tengah menyebutkan satu persatu nama mahasiswa yang dikelompokkan sehingga mereka yang berada dalam satu kelompok segera berdiri bersama. Akhirnya nama ia tersebut dalam kelompok 5. Dalam hatinya nama pasangan kelompoknya itu terdengar seperti nama orang Korea. Pria tinggi Nurmatinia, saat pria bernama Sunchan itu menghampirinya. Kelas yang telah berakhir pada siang hari, dia sedikit berbohong pada Taeyong mengenai waktu kepulangan sekolahnya. Sejujurnya dia akan melakukan kerja paruh waktu di kafe yang lokasinya tidak jauh dari sekolahnya. Dia lakukan ini untuk mencari uang untuk dirinya dan menghidupi ayahnya. Dia ingin belajar mandiri, bukan mulai sekarang. Dia tak ingin terus bergantung pada Taeyong. Dia tidak memberitahu hal ini pada Taeyong karena pasti kekasihnya itu tak mengizinkan. Selamat siang, sapa Yan semangat pada beberapa pegawai kafe dan juga pemilik kafe tersebut. Oh ya Yan, semangat untuk hari pertamamu ya, pemilik kafe memberi semangat pada Yan. Segera Yan berjalan menuju ruang ganti pegawai. Dia akan mengganti pakaian atasnya dengan seragam kemeja putih dan juga memakai apron. Setelah siap, Yan segera keluar dari ruang ganti. Gue kerja pada waktu, balasnya sama dengan kau. Wah, dunia sempit sekali ya. Sunchan terkekeh, ternyata pria itu tidak tadi terburu-buru karena harus bekerja di kafe ini. Bagus sekali kita bisa membicarakan tugas kelompok kita. Timpal Sunchan. Yan mengaku setuju. Saya sedang berbincang, Yan dan Sunchan dipanggil oleh sang pemilik kafe. Mereka harus bersiap bekerja untuk menggantikan pegawai yang CV-nya sudah habis. Tiga jam melewati, akhirnya Yan bisa bernapas lega karena pengunjung kafe telah menurun. Dia ingin dapat beristirahat sebentar. Ini istirahatlah. Sunchan menghampiri Yan dan memberikan segelas kopi latte. Terima kasih Sunchan, senyum Yan. Dan saja senyum pria itu. Yan mengangguk. Segera Yan duduk di bangkunya. Sunchan yang duduk di bangku yang jaraknya hanya 2 meter darinya. Pria itu juga sedang menikmati roti miliknya.
Semangat ya, 1 jam lagi selesai. Semangat pria itu, ada yang bisa saya bantu? Ia lekas berdiri saat pengunjung datang. Biar aku saja. Sunjan bangkit dari duduknya lalu menuju meja kasir. Dia akan mengambil. Sunjan pria yang baik budinya. Pria itu mengambil alih pekerjaannya untuk membiarkan wanita itu istirahat lebih lama. Setelah Sunjan melayani konsumen, pria itu kembali duduk. Akhir pekan ini sibuk tidak? Silakan ingin memesan apa? Tanyanya, namun pandangannya masih tertuju pada mesin kasir. 1 es americano, balas pengunjung tersebut. Ian merasa tak asing dengan suara ini, suara tegas yang sama dihafalnya. Pelan dia naikkan kepalanya untuk memandang seseorang di depan.